Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pendulang emas di penambangan rakyat Mimika tewas terbawa arus. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara di 4 lokasi pembantaian warga sipil. Dua tersangka kasus korupsi pembangunan jaringan listrik di Pegunungan Bintang ditahan Kejaksaan. Namun setelah kamera ini mulai Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Daniel Tahimonang meninjau RCTMC milik Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat di kantor Samsat, Manokwari. Kapolda melihat dari dekat sarana prasarana, terutama peralatan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dan pelayanan di kantor Samsat, Manokwari. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Raidian Kokrosono mengatakan dengan penerapan ETLE, masyarakat di Manokwari perlahan akan menyadari tertib berlalu lintas. Menurut Raidian, dengan ETLE angka pelanggaran lalu lintas menurun drastis dari 17.000 pelanggaran menjadi 3.000 pelanggaran dan pelanggaran yang terekam kamera juga rata-rata mencapai 1.800 hingga 2.500 pelanggar. Kita meminimalisir pelanggaran yang ada di lapangan, terutama di jantung kota Manokwari. Ini berbuah hasil yang step by step menunjukkan hasil yang baik. Ya, dari awal itu sebelum berdirinya pertama itu 17.000 pelanggaran. Kemudian menurun sampai 3.000. Ya, pada saat sosialisasi KTL Pro 1 tahun sebelum launching, itu rata-rata pelanggaran yang tercapture kamera itu antara 1.800 sampai 2.500. Saat ini setelah sosialisasi dan sudah dioperasionalkan, rata-rata 800 sampai 1.200 pelanggaran yang tercapture otomatis dari kamera, jadi nggak ada rekayasa. Namun untuk penindakan secara bertahap kita tingkatkan sehingga kan saya sering menyampaikan bahwa kita nggak bangga menindak, kita nggak bangga menilang. Jadi selain ETLE ini kita mengedukasi masyarakat melalui upaya Digasa, Kamsel, kemudian sampaikan lewat banner, lewat himbauan, sehingga kita berharap dari mulai jantung kota Manokwari, Haji Bau itu bisa menular kemana-mana, masyarakat lebih tertib. Saat ini ETLE sudah terpasang di wilayah Haji Bau, Wosi, Manokwari dan hasilnya cukup efektif. Masyarakat semakin tertib berlalu lintas sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sesuai peraturan pemerintah yang mengharuskan pelaku perjalanan divaksin booster, Klinik Pratama Polres Merauke hingga saat ini terus dibanjiri warga yang belum divaksin ketiga atau booster. Padahal sebelum pemberlakuan wajib vaksinasi booster tersebut, jumlah warga yang datang ke Klinik Pratama Polres Merauke hanya 20 hingga 50 orang per hari. Kini jumlah bertambah drastis mencapai 180 orang per hari. Vaksinasi booster yang kita laksanakan tiap Senin sampai Sabtu, Bapak, memang terjadi peningkatan dikarenakan mungkin adanya aturan pemerintah yang terbaru ini, aturan perjalanan vaksin sampai vaksin 3 itu ya, 1, 2, 3, tidak antigen dan PCR. Jadi ini peningkatannya sangat drastis, Pak. Awalnya mungkin dalam sehari kita hanya melayani sekitar 20 orang. Ini bahkan sudah pernah kita mencapai 180 orang, Bapak. Per satu hari. Jadi ya meningkat 75%. Namun beberapa hari ini capaiannya agak turun karena stok vaksinnya, Bapak. Jadi stok vaksinnya yang kurang. Tapi permintaan banyak, namun stok vaksinnya mungkin diharapkan ke depannya lebih ditingkatkan lagi untuk stok vaksin di Kabupaten Merauke ini, Pak.
Kenaikan jumlah warga yang divaksin ini justru menaikkan presentase vaksinasi di Merauke dan ini merupakan bagian dari upaya Dinkes mendorong vaksinasi booster. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rumah Anjungan Papua Barat yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta sangat memprihatinkan. Penjabat Gubernur Papua Barat melihat langsung Anjungan yang menjadi ikon wisata warga jika ke Taman Mini. Penjabat Gubernur melihat bangunan yang sudah mulai rusak dan harus dibenahi. Gubernur Paulus Waterpauw mengatakan Anjungan Papua Barat akan direnovasi dan mengedepankan kultur dan adat Papua Barat. Menurut Gubernur, ornamen khas Papua Barat akan dibuat dan ditampilkan sehingga pengunjung yang datang dapat bersuah foto di Anjungan ini. Ini bagian penting, makanya sudah beberapa yang nanti menjadi buah pikir dari kita semua yang hadir di sini untuk kita diskusikan segera dalam rangka membuat Anjungan ini menjadi hidup, menjadi lebih menarik, lebih auranya itu lebih nampak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab harapan dari pimpinan dalam Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Mendagri yang hadir langsung mengecek ini. Jadi itu kira-kira kami prinsipnya proaktif dan kita tetap menerjemahkan semua arahan menjadi sebuah kebijakan yang harus nanti kita bahas bersama. Dan tentu ini tidak bisa kita lakukan secara total ya, karena satu soal anggaran, yang kedua pasti berkaitan dengan waktu sehingga kami akan mensiasatinya dengan mengupayakan beberapa bagian. Pertama saya lihat di sini teras ornamen yang memang menciri khaskan. Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian dan Mensesnek mendatangi seluruh Anjungan provinsi dan meminta direnovasi karena TMII merupakan lokasi wisata masyarakat Jakarta yang mencerminkan kultur dan budaya Indonesia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.